Pemirsa, hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak Senin dini hari tadi hingga Senin siang ini membuat 2 rumah roboh akibat tertimpa pohon tumbang dan tanah tergerus hingga masuk ke dalam aliran Kali Ciliwung, Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur. Tidak ada korban jiwa dalam kejadian ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah, pemirsa. 2 rumah di bantaran Kali Ciliwung di RT 6, RW 1 Kampung Melayu, Jatinegara, Jakarta Timur, Senin siang longsor. Hampir seluruh bagian bangunan rumah masuk ke dalam Sungai Ciliwung. Ambruknya kedua rumah akibat tertimpa pohon tumbang dan membuat tanah rumah tersebut longsor. Tidak ada korban jiwa karena saat kejadian pemilik rumah sedang tidak berada di rumah. Tidak ada yang tersisa dari ambruknya rumah tersebut, yang hanya terlihat adalah longsoran tanah liat dan sisa-sisa dari pohon tumbang yang tercebur ke dalam Kali Ciliwung. Ambruknya 2 rumah ini diakibatkan pohon yang tumbang dan menimpa rumah hingga membuat tanah rumah tersebut longsor. Pemirsa, diguyur hujan deras sejak semalam, Jakarta pagi ini kembali terendam banjir di Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat. Ketinggian banjir mencapai 50 cm. Jalan hanya bisa dilalui oleh kendaraan-kendaraan besar. Polisi mengatur lalu lintas kendaraan di depan kampus Trisakti, Jalan Letjen S. Parman, Jakarta Barat yang terendam banjir hampir 50 cm Senin pagi. Tingginya air membuat sejumlah sepeda motor mogok. Itu sekitar 50 cm. Jadi berapa wilayah Pak yang kena Pak? Untuk Jakarta Barat, ini di Satria juga ada genangan air, kemudian di Green Garden juga ada. Warga berharap Pemprov DKI Jakarta mempercepat upaya normalisasi drainase agar banjir tak lagi melanda kawasan ini. Di Jakarta Barat, banjir juga merendam kawasan Patra, Kebonjeruk. Ketinggian air mencapai 80 cm akibat meluapnya Kali Sekretaris. Akibat banjir, Jalan Raya Patra penghubung wilayah Kebonjeruk dan Tanjung Duren Grogol, Jakarta Barat nyaris terputus dan hanya dapat dilalui oleh kendaraan besar. Satu ini yang paling besar, air. Jadi dari sini muap ke dalam, nggak bisa. Kalau sini pasang pompa, itu sini bisa kering. Warga berharap Pemprov DKI menyediakan mesin pompa penyedot air agar kawasan Patra tak lagi menjadi langganan banjir. Dari Jakarta, Miftahul Gani melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lain. Pemirsa, rencana menggandeng Proton Malaysia untuk mengembangkan proyek mobil nasional ternyata menuai kritik dan penolakan dari sejumlah kalangan. Presiden Joko Widodo pun angkat bicara, membantah mendukung kebijakan Proton sebagai mobil nasional. Rencana pengembangan mobil nasional dengan menggandeng Proton asal Malaysia terus menuai kontroversi. Kerjasama antara Proton dan PT Adi Perkasa Citra Lestari (ACL) milik mantan Kepala BIN Hendro Priyono yang mendapat restu Presiden Joko Widodo ini dinilai berbagai kalangan tidak layak diteruskan. Ya, itu yang aneh menurut saya. SMK-nya udah ada, kenapa nggak itu yang diteruskan gitu. Jadi kita ini bingung saya. Selalu berganti. Padahal menurut saya diteruskan aja. Ini besoknya kasusnya sama ini nanti. Besok berhenti lagi, terus ganti lagi yang lain. Nggak setuju karena kalau misalnya SMK kan kemarin benar-benar memberdayakan semua resource dari dalam negeri. Kalau misalnya kerja sama Malaysia, kenapa harus sama Malaysia gitu? Banyaknya penolakan terkait kerjasama ini. Presiden Joko Widodo dalam kunjungannya di Filipina menegaskan tidak ada MOU Proton akan menjadi mobil nasional Indonesia. Itu kan bisnis to bisnis ya. Itu pun saya kira masih dalam sebuah MOU yang sangat awal sekali. FS-nya kan juga belum. Jadi kemarin karena saya diundang Dr. Mahathir dan Pak Perdana Menteri Najib Razak, ya saya datang. Pasalnya, keterangan seputar perusahaan otomotif milik Hendro Priyono ini pun minim. Alamat yang diduga tempat perusahaan tersebut di Komplek Rukan Tendian Square 26, Jalan Walter Mongonsidi, Jakarta Selatan, ternyata merupakan kantor notaris. Proyek mobil nasional bukan pertama kali bagi Indonesia. Diawali tahun 1970 dengan produk Morina, mobil rakyat Indonesia, produksi PT Garmak Motor. Mobil ini hanya berumur 5 tahun. Lalu tahun 96, Menristek B.J. Habibie menggagas Maleo. Proyek ini menguap setelah pemerintah meluncurkan Mopnas Timor setahun kemudian.
PT Timor Putra Nasional, milik Hutomo Mandala Putra, putra bungsu Presiden Indonesia kedua Soeharto, bekerja sama dengan produsen mobil Korea Selatan Kia Motors. Tim Liputan MNC Media,